Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usanogi. Baik, di kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi terbaru terkait dengan seleksi CSN di tahun 2022 yang berkaitan dengan data honorer itu dikunci untuk tentunya pengangkatan seleksi P3K di tahun 2022 Bapak Ibu. Oleh karena itu silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mencek di video kami sebelumnya terkait dengan hasil uji publik untuk pendataan non-ASN di tahun 2022 yang bisa Bapak Ibu sudah cek tentunya di website instansi masing-masing terkait dengan hasil pendataan non-ASN untuk prafinalisasi 30 September 2022. Dicek ya Bapak Ibu di video sebelumnya. Oke, langsung saja terkait dengan data honorer yang kami sampaikan di sini yang sudah dikunci. Ini berkaitan dengan pelaksanaan untuk seleksi P3K guru di tahun 2022 Bapak Ibu. Di mana informasi ini kita dapatkan dari salah satu website resmi ataupun di Info GTK ya, di Info GTK Kemendikbudristek yang merupakan website atau aplikasi untuk info validasi data guru. Tentunya ini juga berkaitan nanti untuk pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2022 Bapak Ibu. Mana nanti Bapak Ibu tentunya bagi rekan-rekan guru honorer sekalian yang sudah terdaftar di Dapodik tentunya sudah tahu untuk login ke Info GTK dengan cara login langsung ke GTK, masukkan email dan juga password, dimana di dalam Info GTK tersebut itu ada informasi terkait dengan kondisi status verbal di Info GTK rekan-rekan guru honorer sekalian. Di sini kita sudah mendapatkan beberapa hasil ataupun status verbal. Itu ada 3 kondisi Bapak Ibu yang kita dapatkan. Yang pertama tentunya bagi rekan-rekan yang sudah lulus PG maupun yang belum PG, mungkin yang sudah cek di Info GTK-nya, itu ada keterangan di status verbal ijazah. Ya, di status verbal ijazah di Info GTK itu ada keterangan kondisi verbal dan di situ ada data dikunci ya, data dikunci dan status keterangannya adalah lolos P3K. Nah, kemudian Bapak Ibu kondisi yang kedua yang kita dapatkan juga informasinya itu ada status verbal ijazah di mana kondisi verbalnya juga dikunci ya, status dikunci dan keterangannya ada yang tercatat lulus passing grade P3K untuk tentunya yang di tahun 2021 Bapak Ibu. Nah, kemudian juga ada informasi terkait dengan status ini itu hanya keterangannya tercatat di database. Nah, terkait dengan ketiga kondisi status verbal yang kita dapatkan informasinya di dalam Info GTK Kemendikbudristek, tentunya rekan-rekan banyak yang bertanya ataupun membahas mengenai hal ini Bapak Ibu ya. Mungkin dari rekan-rekan yang sudah lulus PG mendapatkan keterangan di awal lolos P3K kemudian berubah lagi menjadi tercatat lulus passing grade P3K, atau mungkin bagi rekan-rekan guru honorer yang belum lulus PG ataupun yang belum ikut P3K kemudian login dan tercatat di database seperti itu Bapak Ibu. Nah, tentunya Info GTK ini hanya menginformasikan ya Bapak Ibu, hanya menginformasikan tentunya kepada rekan-rekan sekalian bahwasanya untuk di Info GTK itu hanya memberi status bahwa individu tersebut itu hanya lulus PG Bapak Ibu. Karena kalau kita perhatikan di sini itu tidak ada informasi mengenai data penempatan ataupun penempatan sekolah yang akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah lolos PG di tahun 2021 yang tentunya nanti akan langsung pengangkatan. Jadi Bapak Ibu itu hanya memberikan status bahwasanya individu tersebut itu keterangannya lulus PG. Nah, tentunya untuk mengenai hasil penempatan nanti Bapak Ibu dapat melihatnya atau dapat terlihat ketika Bapak Ibu itu melakukan pendaftaran di SSCSN BKN ya Bapak Ibu. Nah, jadi itu keterangan untuk di Info GTK yang bisa kita sampaikan atau jelaskan kepada rekan-rekan sekalian bahwasanya kondisi status verbal di Info GTK itu hanya memberi status bahwasanya individu tersebut itu lulus PG. Namun terkait dengan penempatan Bapak Ibu sekalian, untuk mengenai informasi penempatan itu bisa dicek nanti setelah Bapak Ibu melakukan pendaftaran di SSCSN BKN. Nah, mengenai data honorer yang sudah lulus PG yang mendapatkan penempatan ataupun mendapat kuota itu sudah disampaikan juga oleh Kemendikbud Bapak Ibu secara umum datanya bahwasanya di tahun ini memang ada
beberapa kategori penempatan, yaitu seperti mendapat kuota di tahun 2022, kemudian belum mendapat kuota di tahun 2022, bahkan juga ada yang belum dapat ditempatkan di tahun 2022 Bapak Ibu. Nah, dari 193.954 pelamar itu ada telah memiliki nilai di atas ambang batas atau yang lulus PG itu hanya 69% itu siap diangkat di tahun 2022 Bapak Ibu, yang dari data yang sudah kita dapatkan informasinya. Kemudian ada 14% dari yang sudah lulus PG itu mendapatkan penempatan namun belum mendapatkan kuota formasi di tahun 2022, dan ada sekitar 17% itu belum mendapat penempatan. Dan ini data yang kita dapatkan informasinya Bapak Ibu terkait dengan untuk penempatan ataupun yang sudah lulus PG di tahun 2021. Nah, kemudian berkaitan dengan untuk pendaftaran nanti di SSCSN BKN yang Bapak Ibu bisa lihat hasilnya nanti untuk mengenai alurnya. Tentunya bagi rekan-rekan yang sudah lulus PG atau P1 ya Bapak Ibu, yang sudah P1 nanti hanya tinggal Bapak Ibu login ke akun SSCSN BKN untuk login bagi pelamar yang sudah memiliki akun untuk melihat hasil penempatannya Bapak Ibu. Ya, jadi untuk hasil penempatan nanti Bapak Ibu bisa lihat di SSCSN. Kemudian setelah penempatan tentunya nanti akan ada informasi selanjutnya dari Panselnas, dan tentunya itu langsung nanti mengenai proses pemberkasan ya Bapak Ibu. Setelah proses pemberkasan selesai, pengangkatan dan sebagainya, baru Bapak Ibu bertugas di sekolah yang sudah Bapak Ibu lihat hasil penempatannya di SSCSN. Seperti itu Bapak Ibu alurnya. Kemudian untuk bagi rekan-rekan yang non PG atau pelamar prioritas 2 dan 3 itu nanti mengenai alurnya Bapak Ibu sama, itu nanti Bapak Ibu tetap melakukan pendaftaran di SSCSN BKN bagi yang sudah membuat akun di tahun 2021 hanya tinggal login ya, sudah memiliki akun. Kemudian yang belum itu wajib membuat akun terlebih dahulu, daftar akun, kemudian melengkapi data, unggah persyaratan dan lain sebagainya yang tentunya pelamar baru. Kemudian nanti melakukan pemilihan formasi ya di SSCSN BKN, tentunya adalah formasi yang tersedia setelah penempatan bagi yang P1. Kemudian nanti akan ada seleksi administrasi oleh Pemda, kemudian ada sangga administrasi, kemudian pengumuman seleksi administrasi, dan selanjutnya seleksi kompetensi atau seleksi kesesuaian ya Bapak Ibu, yaitu ada kompetensi yang dilihat, kinerja dan juga latar belakang atau observasi. Kemudian nanti akan ada sangga kompetensi, dan selanjutnya adalah pengumuman seleksi kompetensi. Nah, nanti akan ada mengenai pengolahan nilainya, tentunya adalah guru nilai tertinggi lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan Bapak Ibu. Yaitu terkait dengan alur seleksi untuk yang P2 dan P3. Dan untuk lebih jelasnya silakan Bapak Ibu lakukan login di info GTK-nya masing-masing untuk melihat hasil status verval di info GTK Bapak Ibu sekalian. Tentunya di website resmi Kemendikbud yaitu info.gtk.kemendikbud.go.id. Silakan masukkan akun kemudian password Bapak Ibu untuk melihat status verval Bapak Ibu untuk yang guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K di tahun 2022. Nah, berkaitan dengan hasil penempatan untuk sampai saat ini ya Bapak Ibu, kita kembali cek di website scsn.bkn.go.id itu sampai saat ini belum bisa diakses Bapak Ibu. Jadi kita tunggu terkait dengan pembukaan pendaftaran P3K di tahun 2022. Itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan sekalian. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari Sunoglu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.